Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Sofia Yafni Suryanti, kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat yang saya pahami dari tugas review buku pertama dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang berjudul Membuat Penelitian di Dunia Nyata. Buku ini ditulis untuk memberi kita pengantar tentang strategi penelitian dan metode untuk membantu kita mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk merancang dan menerapkan proyek penelitian. Dalam dunia nyata, bisnis komersial, organisasi, sektor publik, layanan sukarela, jaringan profesional dan lingkungan, dan komunitas adalah masalah mendesak yang membutuhkan jawaban. Seringkali kita sampai pada jawaban ini melalui proses investigasi yang sistematis, yaitu penelitian. Dan sebagai dunia nyata tidak pasti, banyak orang yang mengenali pentingnya nilai penelitian. Karenanya, penelitian tidak lagi hanya tanggung jawab peneliti profesional atau akademis universitas. Ini semakin menjadi bagian integral dari spesifikasi pekerjaan untuk banyak orang. Kompleksitas dunia yang semakin meningkat berarti bahwa penelitian di dunia nyata adalah semakin penting. Pemahaman tentang dunia didukung oleh teori. Suatu teori terdiri dari sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait, mendemonstrasikan hubungan antara variabel. Melalui pendekatan induktif, data dikumpulkan dan dianalisis untuk melihat apakah hubungan muncul di antara variabel. Pendekatan deduktif menggunakan teori untuk menghasilkan hipotesis kerja tentang hubungan antara variabel itu. Hipotesis dioperasionalkan dan diuji dan diterima atau ditolak pada dasar bukti. Metode induktif dan deduktif tidak saling eksklusif. Seorang peneliti mungkin mengubah kumpulan data menjadi sekumpulan konsep, modal, atau bahkan teori atau pendekatan induktif yang kemudian diuji melalui eksperimen. Kemudian pada bagian kedua, yaitu tentang perspektif teoritis dan penelitian metodologi. Pendekatan penelitian mencakup metode pencarian kebenaran dan pencarian perspektif. Metode pencarian kebenaran cenderung mengadopsi lebih eksperimental atau semi-eksperimental pendekatan. Metode pencarian perspektif cenderung lebih interpretatif, misalnya fenomenologis, dan untuk menghasilkan data kualitatif. Hubungan ini seharusnya diperlakukan sebagai kecenderungan daripada sebagai hukum. Memilih pendekatan penelitian melibatkan adopsi filosofi penelitian dan pendekatan metodologi penelitian yang tepat. Dalam praktiknya, penelitian seringkali diperlukan menggunakan beberapa metode untuk mencapai triangulasi. Kemudian, pada bagian ketiga, prinsip dan perencanaan penelitian, yaitu misalnya dalam memilih dan merencanakan dengan baik proyek penelitian. Untuk menghasilkan ide untuk topik penelitian kita dapat melihat contoh proyek yang diselesaikan oleh orang lain, atau ide dapat muncul dari membaca literatur atau oleh proses brainstorming. Sebelum memulai proyek, buat rencana untuk menunjukkan kapan dan bagaimana kita berniat melakukan penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis, dan penulisan proses. Langkah penting dalam setiap proyek penelitian adalah tinjauan pustaka. Ini dapat membantu rumusan pertanyaan penelitian atau topik, atau pendekatan deduktif atau ilustrasi, dan menjelaskan temuan penelitian. Sebelum memulai banyak proyek, Anda mungkin diminta untuk menulis proposal proyek. Membuat pastikan jika ada permintaan proposal, tawaran Anda sesuai dengan spesifikasinya akurat.
Dapatkan proposal Anda dievaluasi oleh orang lain sebelum diajukan. Pastikan bahwa prinsip-prinsip etika dipenuhi dalam penelitian, termasuk privasi responden dan anonimitas mereka, atau jika ini telah dijamin. Kemudian memilih dan merencanakan proyek yang baik. Karena peneliti dipekerjakan dari luar organisasi, mungkin begitu adil untuk memanggilnya konsultan. Kemudian pada bagian keempat, eksperimen dan kuasi eksperimental dalam desain penelitian. Struktur penelitian eksperimental secara umum terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap operasional. Penelitian dimulai dari pertanyaan a priori atau hipotesis yang penelitian dirancang untuk menguji. Pertanyaan penelitian harus mengungkapkan suatu hubungan antar variabel. Hipotesis bersifat prediktif dan mampu diuji. Variabel terikat adalah apa desain penelitian eksperimental yang dimaksudkan untuk mempengaruhi melalui manipulasi satu atau lebih variabel independen. Dalam desain eksperimental sejati, peneliti memiliki kendali atas eksperimen. Siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana percobaan itu dilakukan. Ini termasuk kontrol atau eksperimen, yaitu subjek ditetapkan ke kondisi secara acak. Jika salah satu dari elemen kontrol ini lemah atau kurang, studi dikatakan menjadi eksperimen semu. Dalam eksperimen sejati, dimungkinkan untuk menetapkan subjek ke kondisi, sedangkan dalam subjek kuasai eksperimen dipilih dari kelompok yang sudah ada sebelumnya. Instrumen penelitian harus valid dan reliable. Validitas berarti bahwa instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Reliabilitas berarti bahwa instrumen konsisten dalam pengukuran ini. Kemudian pada bagian yang kelima, merancang deskriptif dan survei. Tahap dalam desain survei meliputi definisi tujuan penelitian, kuesioner, desain uji coba, distribusi survei, pengkodean, dan analisis. Pada dasarnya, ada 2 jenis survei, analitis dan deskriptif. Deskriptif survei dapat memberikan data yang mencerahkan yang dapat memberikan dasar untuk lebih rinci investigasi analitik. Survei analitis mampu menemukan asosiasi antara variabel dependen dan independen dan antara variabel independen sendiri. Metode survei termasuk kuesioner yang diberikan sendiri atau pos pengiriman dan online. Sumber kesalahan termasuk varians dan bias. Untuk mengurangi sumber kesalahan, langkah-langkah harus diambil untuk meminimalkan dan dalam kerangka sampling dan meminimalkan jumlah data yang hilang, termasuk non-respon terhadap survei dan kaitan individu. Dalam mendorong tingkat respons yang tinggi, penelitian harus dipatuhi dengan cermat. Etika dalam tidak menekan orang untuk berpartisipasi atau menjawab pertanyaan yang mereka ajukan, temukan intrusif. Kemudian pada bagian ke-6, merancang studi kasus. Studi kasus seringkali bersifat induktif, dimulai dari premis teoritis atau sikap mereka harus digunakan ketika tidak ada kesempatan untuk mengontrol atau memanipulasi variabel. Meskipun prosedur tidak didefinisikan sebagai prosedur penelitian eksperimental, kasus penelitian studi harus melibatkan pengembangan hipotesis awal atau serangkaian pertanyaan dan desain alat penelitian, protokol, dan prosedur lapangan. Studi kasus dapat melibatkan satu analisis atau individu, departments, objek, sistem, dan lain-lain. Dalam studi kasus, penelitian harus bertujuan untuk mengumpulkan berbagai sumber bukti itu harus berkembang menjadi rantai bukti, menghubungkan pertanyaan penelitian, data, analisis, dan laporan studi kasus.
Kemudian, merancang evaluasi. Evaluasi melibatkan pengumpulan data secara sistematis tentang karakteristik program, produk, kebijakan, atau fokus evaluasi bisa pada reaksi peserta pelatihan terhadap suatu program, seberapa banyak pengetahuan baru yang mereka peroleh, seberapa banyak ditransfer ke pekerjaan yang lebih baik, kinerja, dan kriteria organisasi lainnya. Kemudian pada bagian ke-8, pengumpulan data primer kuesioner. Merancang pertanyaan individu melibatkan proses analisis yang ketat untuk dihindari ambiguitas, pertanyaan pengarah, pertanyaan gana, dan pertanyaan yang menyesatkan. Pertanyaan harus secara jelas terkait dengan tujuan penelitian atau sebagaimana ditentukan dalam surat atau dokumentasi yang menyertainya. Kemudian pada bagian ke-9, mengumpulkan data primer wawancara. Wawancara adalah percakapan antara orang di mana satu orang memiliki peran peneliti. Seringkali pewawancara memiliki satu set pertanyaan tertulis yang diajukan dalam mode terstruktur dan metodis. Wawancara dapat dibagi menjadi 5 kategori, mulai dari percakapan informal hingga terstruktur sepenuhnya. Wawancara adalah suatu keterampilan dan mencakup kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan responden saat menjaga detasemen dan mengamati dengan mendengarkan untuk tetap mengontrol wawancara. Kemudian pada bagian ke-10 tentang pengumpulan data primer pengamatan. Pengamatan lebih dari sekedar melihat, itu juga melibatkan kombinasi yang kompleks dari semuanya indera dan interpretasi peristiwa yang diamati. Pengamatan bisa terbuka atau terselubung dan melibatkan partisipasi aktif dari pengamat atau non-partisipasi. Kemudian pada bab 11 tentang mengumpulkan data primer. Tindakan yang tidak mengganggu melibatkan penggunaan sumber non-reaktif seperti file, foto, video, rekaman suara, dan gambar. Tindakan yang tidak mengganggu termasuk analisis pertambahan fisik dan ukuran erosi, jaminan dan penggunaan dokumen yang mencakup berbagai organisasi bisnis dan catatan pribadi. Sumber penting dari tindakan tidak mengganggu adalah dokumen yang mencakup berlarian catatan atau seperti catatan aktuaria, politik, dan yudisial. Kemudian pada bagian ke-12 tentang menganalisis dan mempresentasikan data kuantitatif. Data dapat diklasifikasikan ke dalam data kategorik yang meliputi nominal dan ordinal, dan data yang dapat dikuantifikasi atau yang meliputi interval dan rasio. Data dapat disajikan secara deskriptif melalui penggunaan diagram lingkaran, diagram batang, dan histogram, atau melalui penggunaan statistik deskriptif. Kemudian pada bagian ke-13 tentang mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Data kualitatif dapat memiliki kualitas tidak dapat disangkal karena berakar pada konteks alami pengaturan lapangan. Fokus utama penelitian kualitatif adalah memahami cara orang bertindak dan akun yang diberikan orang untuk tindakan ini. Kemudian menulis laporan penelitian. Rencanakan proses penulisan laporan. Berikan diri kita cukup waktu untuk menulis laporan dan sumber daya untuk membantu penyelesaiannya. Struktur yang berbeda diperlukan untuk laporan studi kasus, organisasi, dan teknis. Struktur umum untuk laporan organisasi adalah yang menyajikan 5 argumen dan temuan di awal menggunakan sisa laporan untuk mendukung mereka. Beberapa pertimbangan etis utama yang harus dipikirkan saat menulis penelitian termasuk menjaga kerahasiaan dan berhati-hati untuk tidak melanggar undang-undang hak cipta. Kemudian riset, tindakan, dan perubahan. Penelitian tindakan digunakan untuk mengatasi masalah dunia nyata dengan peneliti menjadi terlibat aktif dalam proses penelitian sebagai agen perubahan.
Seringkali peneliti tindakan adalah praktisi profesional yang menggunakan penelitian tindakan metodologi sebagai sarana untuk meneliti dan mengubah profesional mereka sendiri. Penelitian tindakan melibatkan proses siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan mencerminkan. Sekian video dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.